Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nisa, NIM 190161161. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep, strategi, skenario, dan media pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibunda Dr. Anda Ermawati. Baik, dengan tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari strategi. Nah, kata strategi berasal dari kata strategos dalam bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Hamel dan Prahalat dalam Budiono 2019, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau sentiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Baik, masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dari strategi pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran disebut juga sebagai tujuan instruksional. Adapun tujuan instruksional dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan instruksional umum, yaitu pernyataan yang menggambarkan kemampuan umum yang seharusnya dicapai oleh mahasiswa atau siswa setelah menyelesaikan satu bidang studi atau mata kuliah selama satu semester. Yang kedua, tujuan instruksional khusus atau yang disingkat dengan TIK, yaitu tujuan yang menggambarkan hasil belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah tatap muka dengan satu pokok bahasan atau topik pembelajaran tertentu. Baik, selanjutnya yaitu konsep skenario pembelajaran. Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Secara lebih khusus, skenario adalah naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk pembuatan sebuah tayangan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu konsep media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harafiah diartikan sebagai tengah, perantara, atau pengantar. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi ekspositoris dan penemuan. Strategi pembelajaran ekspositoris adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan secara langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan sudah jadi karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan strategi chalk and talk. Pokok pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis media dalam pembelajaran. Jenis media dalam pembelajaran bahasa Indonesia terbagi ke dalam beberapa segi yang dilihat. Yang pertama, dilihat dari segi sifatnya. Berdasarkan segi sifatnya, media digolongkan ke dalam media audio, visual, dan audiovisual. Kemudian dilihat dari segi jangkauannya, pembelajaran berbahasa dan bersastra memerlukan daya dukung media yang jangkauannya lebih sempit. Dalam hal yang demikian, kompetensi pembelajaran tidak berhubungan dengan sesuatu yang aktual seperti berita, melainkan untuk kompetensi yang mengarah pada peningkatan daya pikir dan daya imajinasi siswa. Misalnya, di dalam pembelajaran berkenaan dengan kompetensi menanggapi unsur pementasan drama, guru dapat menggunakan media video rekaman suatu pementasan drama. Berikutnya dilihat dari segi pemakainya. Tentulah semua jenis media pembelajaran berbahasa dan bersastra harus dipahami oleh guru, serta guru dapat mengoperasikannya. Memang, dari segi ini terdapat media pembelajaran yang mudah dioperasikan oleh guru,
Dan terdapat pula media pembelajaran yang memerlukan pelatihan singkat agar guru dapat mengoperasikannya. Media-media seperti televisi, radio, tape recorder, video, gambar, grafik, bagan, foto, dan lukisan mudah dioperasikan. Akan tetapi, media seperti film strip, transparasi, dan slide lebih sulit pengoperasiannya, sehingga guru lebih membutuhkan keahlian khusus. Penjelasan pada pembelajaran kali ini saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.